Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gairah Ridho dan sebelah IPS 1. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang TB1 yang berjudul Diplomasi dan Konfrontasi dengan Penjajah untuk Mempertahankan NKRI. Indonesia menempuh dua cara untuk mempertahankan NKRI, yaitu jalur diplomasi dan jalur konfrontasi. Jalur diplomasi dapat diartikan mengirimkan wakil dari setiap negara untuk melakukan perundingan dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan konfrontasi berarti menyelesaikan masalah dengan perang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui konfrontasi. 1. Pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabai. Tanggal 27-30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malabai. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bathel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan menggelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bathel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji, sehingga pada tanggal 23 November 1945 sampai 11 Desember 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelat sumpit urang atau mengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. 3. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Fitz Kelly mendarat di Medan dan diboncengi Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 November 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat. 4. Bandung Lautan Api.
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milis BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. 5. Agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama diawali oleh perselisihan Indonesia akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer pertama. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer pertama. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau disebut KTN. Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. 6. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Puncak gerakan dari PKI ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Latar belakang: 1. Terbentuknya FDR atau disebut Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. 2. Kedatangan musuh dari Uni Soviet yang membawa paham komunis. 3. Adanya kerjasama antara musuh dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Tujuannya adalah: 1. Mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis. 2. Menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. 3. Usaha perlawanan. 1. Pemerintah mengadakan operasi militer di Jawa Tengah, pimpinan Letkol Gatot Subroto. Jawa Timur dipimpin oleh Letkol Sungkono. Divisi 3 Siliwangi di Jawa Barat dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani. 7. Agresi Belanda II. Latar belakang terjadinya agresi Belanda II disebabkan karena perundingan Renville mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting yang di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Pada saat itu, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi polisionil kedua. Belanda menduduki kota Yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. 1. Konferensi Meja Bundar atau disebut KBM. Perjanjian Linggarjati. 1. Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947 hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau disebut Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam
Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuskan agresi militer Belanda pertama. 2. Perjanjian Greville, 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 Negara KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingan ini adalah: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujui sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Roem-Royjen, 14 April 1947 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Royjen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan ini adalah: 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi Meja Bundar atau disebut KMB adalah: 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Mengambil alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.